Sabar dan syukur adalah dua senjata untuk menghadapi setiap permasalahan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian di rumah bersama semua keluarga tetap dalam sehat sehingga bisa melaksanakan aktivitas, melaksanakan kewajiban sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, bertemu lagi dengan Pak Yazid bahwa hari ini pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah membahas yaitu mengenai mengimani takdir Allah. Kemarin ya, di pelajaran yang ketiga, mengimani takdir Allah. Sedikit kita ulangi sebentar. Takdir tentunya itu sangat berhubungan erat yaitu dengan adanya qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Nah, apa qada itu sendiri? Kemarin sudah kita bahas banyak kemarin ya. Qada adalah semua ketentuan Allah yang telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz pada zaman azali, ya, zaman azali. Lah zaman azali itu sendiri apa? Yaitu zaman di mana belum ada sesuatu apapun yang tercipta selain Allah. Ya, itu namanya zaman azali atau awal dari seluruh zaman. Itu qada. Kalau qadar, ya, qadar sendiri yaitu terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan Allah tadi atau qada tadi, itu namanya qadar, ya. Jadi qada dan qadar itu adalah berhubungan erat atau sama dengan yang namanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minggu kemarin juga kita bahas mengenai pembagian takdir. Ya, ada dua, ya. Kemarin masih ingat ya? Pembagian takdir. Yang pertama takdir mu'allaq. Apa takdir mu'allaq itu? Takdir mu'allaq yaitu takdir yang masih berhubungan atau digantungkan pada ikhtiar atau usaha manusia. Jadi manusia itu bisa merubah takdirnya, ya, dengan adanya ikhtiar, usaha, berdoa, itu akan bisa berubah. Itu namanya takdir mu'allaq. Yang kedua, takdir mubrom. Kemarin sudah kita bahas juga, yaitu takdir yang dimana manusia atau makhluk ini sudah tidak bisa merubah lagi takdirnya. Takdir mubrom. Ya, baik. Kamu siapkan, ya, kalian siapkan bukunya. Kita teruskan kemarin. Sekarang kalian buka selanjutnya yaitu halaman 33. Mengenai hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Ya, di sini sudah Pak Yazid tuliskan hikmah beriman kepada takdir atau qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar Allah itu akan mendapatkan beberapa hikmah dalam kehidupannya, ya. Lah kenapa kok kita harus beriman? Iya, harus. Karena beriman kepada qada dan qadar itu termasuk rukun apa? Rukun iman. Iya, rukun iman yang keenam, beriman kepada qada dan qadar Allah, baik itu buruk atau baik. Baik, kita bahas. Untuk yang pertama, hikmah beriman kepada takdir atau qada dan qadar Allah, seseorang itu akan terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Jadi seseorang kalaupun beriman kepada takdir Allah, orang itu akan tidak syirik, akan tidak berbuat kemusyrikan kepada Allah, karena dia percaya, dia hanya beriman kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ya, misalkan
ya, musyrik misalkan meminta-minta pada selain Allah, ya, di bawah pohon yang besar. Di situ dia menyediakan makanan-makanan lezat misalkan, ya, jajan-jajan apa, ditaruh di bawah pohon besar di situ, terus dia minta-minta di situ, ya, ya, Mbah, tolong ini anak saya akan mendaftarkan kerja, ya, misalkan, nggak boleh, itu namanya syirik. Nah, seseorang yang beriman kepada takdir Allah akan terhindar dari itu, akan terhindar, tidak akan berbuat itu. Yang kedua, hikmahnya lagi yaitu mampu bersikap istiqomah dalam kebaikan, ya. Jadi seseorang kalau beriman kepada takdir Allah, orang tersebut akan selalu istiqomah, akan selalu continue, akan selalu berusaha untuk selalu berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kepada makhluk juga begitu, juga berbuat baik. Yang ketiga, senantiasa bersikap waspada dan hati-hati, ya. Jadi seseorang yang beriman kepada takdir Allah itu orang tersebut akan selalu berhati-hati dalam kehidupannya, akan selalu waspada, ya. Waspada bukan berarti selalu suudzon, selalu berburuk sangka pada orang lain, ya. Tapi waspada memang hampir sama antara suudzon, ya, berburuk sangka, dengan waspada ini memang hampir sama. Tetapi kalau suudzon itu jelek, ya, berburuk sangka. Misalkan dengan temannya, gitu, kebetulan teman baru yang sebangku misalkan, ya, terus dia suudzon pada teman baru tadi, oh, jangan-jangan anak ini anak yang jahat ini, barang-barang saya nanti diambil, dicuri. Nah, itu namanya suudzon. Tapi kalau waspada itu tetap berbaik sangka pada temannya tadi, tapi dia selalu menjaga dengan baik barang-barangnya, ditempatkan di tempat semestinya. Itu namanya waspada. Good. Selanjutnya yang keempat, sabar menghadapi segala permasalahan, ya. Dalam kehidupan manusia atau makhluk, tentunya Allah mentakdirkan baik atau buruk, ya, jelek, itu semua terserah Allah, ya, terserah Allah. Lah, nanti kalaupun seseorang itu kebetulan kok ditakdirkan oleh Allah dengan sesuatu yang kurang baik, ya, menurut pandangan manusia, Allah mentakdirkan sesuatu yang merugikan, misalkan, ya, orang tersebut tetap bersabar kalau orang tersebut beriman kepada takdir Allah. Karena apa? Karena yang namanya manusia itu hanya hanya bisa berusaha, ya. Kita sebagai makhluk Allah itu hanya bisa berusaha, berikhtiar. Tapi semuanya hasilnya nanti yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, begitu. Jadi kalaupun misalkan kita merencanakan sesuatu kok terus hasilnya itu tidak sama dengan tujuan kita, dengan tujuan awal kita, kok gak podo ini, ya. Kita terus jangan sampai menggerutu, terus nesu-nesu dan lain sebagainya, marah-marah, jangan sampai. Karena semuanya itu baik dan buruk itu semua adalah kehendak Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang tersebut senantiasa bersabar. Gitu. Yang kelima, hikmahnya lagi terhindar dari sifat putus asa. Ya. Jadi seseorang kalaupun beriman pada takdir Allah itu akan selalu semangat, tidak gampang putus asa. Ya, gitu. Ya, karena apa? Karena melihat tadi di atas sudah, atau kemarin sudah kita bahas kemarin, bahwa takdir Allah itu ada yang mubrom, ada yang
mu'allaq, ya akan bisa berubah. Kalau itu memang takdirnya itu takdir mu'allaq, maka itu akan bisa berubah dengan adanya ikhtiar atau usaha manusia, dibarengi dengan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah. Ya, itu akan tidak gampang putus asa. Yang keenam, tenang dalam mengarungi kehidupan. Ya, selalu tenang, tidak gampang marah-marah apabila tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya, misalkan usaha apa tidak tercapai, ganti lagi usaha yang lain lagi tidak berhasil juga, ganti profesi lagi apa lagi kok belum berhasil juga. Itu tidak gampang marah, selalu tenang dalam menghadapi kehidupan, karena semua sudah digariskan oleh Allah, dan Allah memberikan atau Allah memutuskan takdir kepada kita itu pasti sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik, gitu ya, sudah dipilihkan Allah dengan yang terbaik. Karena apa? Karena apa yang menurut kita baik, bagus, itu belum tentu di hadapan Allah, di sisi Allah juga baik, juga bagus. Bahkan sebaliknya, ya, menurut kita kok iki apike ngene iki kok kudu ngene, itu belum tentu baik di hadapan Allah, gitu ya. Sebaliknya juga begitu, apa yang menurut kita kok buruk, jelek, tapi itu belum tentu menurut Allah juga buruk, juga jelek. Itu, maka selalu tenang dalam menghadapi kehidupan. Terus yang ketujuh, yang terakhir, hikmahnya lagi, semangat dalam beramal, bekerja dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seseorang itu beriman kepada qada dan qadar Allah, takdir tadi ya, maka orang tersebut akan memperoleh hikmah-hikmah yang selalu semangat dalam beramal kebaikan ya tentunya, bekerja ya, bekerja untuk menghidupi kehidupannya, keluarganya, itu dibutuhkan sekali. Dan juga bertawakal kepada Allah, semangat bertawakal ya. Jadi manusia itu yang pertama ikhtiar dulu, berusaha ya, tak bekerja. Kalau ingin kaya ya bekerja, ingin pandai, ingin cerdas, belajar dengan tekun. Nah setelah itu, setelah belajar, misalkan akan ulangan besok pagi, misalkan ya kita belajar apa yang diujikan. Setelah belajar, kita baru menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berdoa, ya Allah, saya sudah berusaha, sudah berikhtiar dengan belajar dengan sebaik-baiknya, untuk besok pada waktu ujian mohon untuk dimudahkan, diberikan petunjuk yang baik, dan hasilnya saya serahkan kepada Allah, baik buruknya bagaimana. Begitu, itu namanya apa? Berdoa. Setelah berikhtiar terus berdoa, diserahkan kepada Allah, yang namanya apa? Tawakal ya, diserahkan semuanya kepada Allah, berserah diri namanya ya. Itu ya, hikmah beriman kepada takdir. Sudah. Untuk selanjutnya ya, tugas hari ini ya, silahkan kalian buka untuk halaman 36. Di situ ada tamrinat, latihan soal ya. Di situ silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian ya, dijawab atau ditulis jawabannya saja ya, dikerjakan di situ mulai A sampai C ya, hanya sedikit di situ ya, A, B, C. Silakan dikerjakan di buku tugas kalian dengan sebaik-baiknya ya. Demikian kiranya pelajaran kita hari ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan petunjuk, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari Pak Yazid, kurang lebihnya minta maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.